Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas data mining, yaitu memvisualisasikan data dari WHO tentang data COVID. Jadi, di sini saya sudah buatkan dalam bentuk paper atau jurnal. Di judulnya yaitu perbandingan pertumbuhan kasus COVID-19 di dua negara, Indonesia dan Malaysia menggunakan Google Colab. Perkenalkan, nama saya Kalebianka Eva Tamimina Panggiling. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Jadi pertama-tama dalam membuat keputusan yang tepat itu sangat dibutuhkan dukungan informasi yang benar dan pada waktu yang tepat. Nah, jadi ketersediaan informasi sebagai pendukung pengambilan keputusan telah meningkat dengan cepat sebagai dampak perkembangan teknologi yang sangat cepat. Salah satu sebab terjadinya peningkatan data adalah otomatisasi aktivitas pada berbagai area yang meliputi kegiatan bisnis, rekayasa, ilmu pengetahuan, maupun pemerintahan. Berbagai penelitian pada bidang fisika, kimia, maupun kesehatan yang menghasilkan sejumlah data telah dikumpulkan secara otomatis dengan menggunakan sensor dan sistem monitoring. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai visualisasi. Visualisasi menurut Oliveira itu terdapat dua konsep visualisasi, yaitu scientific visualization dan information visualization. Keduanya membuat model grafis dan menyajikan data secara visual yang berinteraksi langsung dengan pengguna untuk melakukan eksplorasi dan memperoleh informasi yang terdapat dalam data. Nah, data mining itu dapat didefinisikan sebagai rangkaian proses eksplorasi dan analisis data untuk mendapatkan informasi potensial yang tersembunyi. Pada konteks yang lebih luas, data mining tidak hanya mencakup pekerjaan pada area data mining dan kronologi discovery saja, tetapi juga berhubungan dengan penelitian lain yang meliputi statistik multivariat, komponen analisis utama, analisis klaster, dan penskalaan multidimensi. Selanjutnya yaitu data mining itu difokuskan pada eksplorasi pengetahuan secara semi-otomatis. Nah, pada beberapa tahun terakhir telah dilakukan berbagai penelitian sehingga mencapai kemajuan penting, bahkan teknik-teknik data mining serta beberapa sistem berbasis data mining telah diimplementasikan. Nah, COVID-19 ini merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nama ini diberikan oleh WHO atau World Health Organization sebagai nama resmi penyakit ini. COVID sendiri merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. COVID-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas, serta nyeri tenggorokan. Menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Virus ini mampu mengakibatkan orang kehilangan nyawa sehingga WHO telah menjadikan status virus corona ini menjadi pandemi dan meminta Presiden Joko Widodo menetapkan status darurat nasional corona. Presiden Jokowi
telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat terkait pandemi virus corona sejak akhir Maret 2020. Ia kemudian mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus corona. Nah, untuk analisis dan visualisasi data. Jadi, analisis data itu merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan memperoleh pengetahuan dari sekumpulan data. Visualisasi data merupakan serangkaian kegiatan untuk menyajikan pengetahuan yang diperoleh dari hasil analisis data dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna. Google Colab. Google Colab, jadi yang saya pakai untuk memvisualisasikan data yaitu Google Colab. Google Colab merupakan tools yang berbasis cloud dan free untuk tujuan penelitian. Google Colab dibuat dengan environment Jupyter yang mendukung hampir semua library yang dibutuhkan dalam lingkup pengembangan artificial intelligence. Kita masuk pada studi kasus. Nah, studi kasus. Nah, pada bagian ini akan disajikan tahapan melakukan analisis data dan memvisualisasikannya dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pembaca. Jadi, dalam data yang sudah diberikan itu dalam bentuk tabel, yang artinya semua orang itu tidak, maksudnya sulit untuk membacanya. Nah, dengan memvisualisasikan data ini, jadi mungkin agak lebih mudah untuk dibaca atau dicerna. Jadi ini adalah kode program analisis dan visualisasi data sederhana dengan Google Colab. Di sini saya mengambil negara Indonesia dan Malaysia. Jadi ini adalah variabel ini IDN untuk variabel Indonesia dan MLY untuk Malaysia. Di sini saya ganti di sini. Nah, di sini saya tambahkan negaranya Indonesia dan Malaysia sehingga menghasilkan output. Nah, di sini itu outputnya lebih mudah dibaca untuk pengguna. Jadi di sini itu menunjukkan perkembangan nilai kasus baru antara dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Nah, di mana Indonesia itu mencatat paling banyak kasus ya di sini. Jadi kita bisa lihat di sini dia itu 5.000 kasus di sini ya, kasus baru per hari. Jadi kita bisa lihat di sini, di mana di sini Malaysia itu sudah kasus barunya itu di bawah 1.000 kasus per hari. Jadi dari memvisualisasikan data ini mungkin diharapkan itu bisa lebih mudah dimengerti, lebih mudah dicerna, dan kita bisa mengetahui apa-apa saja yang terkandung dari data yang sebenarnya dalam memvisualisasikan data. Mungkin sekian dari hasil yang sudah saya selesaikan. Kiranya apapun yang saya kerjakan itu bisa berkenan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.